Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan tetap semangat melakukan amalan soleh di bulan berlimpah berkah ini. Kali ini saya ingin menyampaikan dua hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dan Abu Hurairah. Dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah diceritakan ada seorang laki-laki menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna ummiyak tulitat nafsaha walam tusi." Wahai Rasulullah, ibu saya meninggal mendadak dan tidak sempat berwasiat. Wa azunnuha law takallamat tasaddaqat. Dan saya yakin jika ia punya kesempatan, ia pasti bersedekah. Apalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah ia akan mendapatkan pahala apabila saya bersedekah atas namanya? Qala na'am. Rasulullah menjawab na'am. Sementara dalam hadis lain yang diriwayatkan Abu Hurairah diceritakan bahwa ada seorang laki-laki menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna abi mata wa taroka malan." Wahai Rasulullah, ayah saya meninggal dan meninggalkan harta, walam yusi, dan dia tidak berwasiat. Fahal yukaffir anhu an atasodak anhu? Apakah jika saya bersedekah atas namanya, pahalanya akan sampai kepadanya? Qala na'am. Rasulullah menjawab, ya. Sahabat wakaf, dari dua hadis tadi kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah kesalehan dua orang anak yang berniat bersedekah atas nama ibu dan ayahnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengizinkan hal tersebut dan memastikan bahwa pahala akan tersampaikan kepada ibu dan bapak kedua sahabat tadi. Sahabat wakaf, sebagai orang tua tentu saja kita berharap putra-putri kita bisa seperti dua sahabat tadi yang gemar bersedekah. Kali ini saya akan berbagi 3 tips agar putra-putri kita gemar bersedekah. Yang pertama adalah ceritakan kepada mereka tentang kedermawanan Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah dikenal sebagai orang yang paling dermawan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kana Rasulullah ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Jadi Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Di hadis yang lain diriwayatkan bahwa ada satu kaum yang masuk Islam karena kedermawanan Rasulullah. Kita juga bisa menceritakan kepada putra-putri kita tentang kedermawanan para sahabat. Misalnya kedermawanan Abu Bakar yang menyedekahkan seluruh hartanya. Kedermawanan Utsman bin Affan yang datang kepada Rasulullah membawa 300 ekor unta dan 50 ekor kuda serta 1000 dinar untuk membiayai pasukan muslim dalam perang Tabuk. Hingga Rasulullah berkata pada saat itu, "Madorro Utsman ma'amila ba'dal yaum, madorro Utsman ma'amila ba'dal yaum." Tidak ada yang bisa memisahkan Utsman dan surga Allah, apapun yang dilakukan oleh Utsman setelah hari ini. Masya Allah. Kita juga bisa bercerita kepada putra-putri kita tentang kedermawanan orang-orang di lingkungan kita yang masih ada pada saat ini, yang bisa disaksikan oleh putra-putri kita, agar mereka bisa membuktikan bahwa tidak ada seorang pun jatuh miskin karena bersedekah. Sebaliknya, sebagaimana janji Allah, sedekah itu akan menambah keberkahan harta kita. Yang kedua, libatkan putra-putri kita dalam kegiatan sedekah kita sebagai contoh nyata. Hadis yang diriwayatkan Aisyah tadi secara implisit memberikan pesan bahwa kebiasaan si ibu bersedekah selama hidupnya memotivasi si anak untuk bersedekah atas nama ibunya setelah ibunya wafat. Coba kita lihat kalimat dalam hadis tersebut. Wa ajunnuha law takallamat tasaddaqat. Saya yakin, saya kira, saya percaya apabila ibu saya masih punya kesempatan, ia akan bersedekah. Kalimat ini tidak akan lahir jika si ibu tidak terbiasa bersedekah di masa hidupnya.
Oleh karena itu, mulai sekarang mari kita libatkan putra-putri kita dalam semua kegiatan sedekah kita. Ketika kita menghitung zakat mal, ajak putra-putri kita. Ketika kita membagikan sembako Ramadan, libatkan mereka. Libatkan mereka ketika mensortir pakaian yang sudah kekecilan, yang sudah kebanyakan untuk dibagikan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Ketika ibu dan bapaknya berwakaf, ceritakan kepada anak-anak kita bahwa kita baru saja berwakaf untuk pembangunan panti jompo misalnya, agar tertanam di benak putra-putri kita bahwa sedekah dalam berbagai bentuknya, baik itu zakat, infak, wakaf, merupakan bagian daripada identitas muslim, seperti halnya sholat dan puasa. Tips yang ketiga yang bisa kita ikhtiarkan, sahabat wakaf, adalah membiasakan. Nah, membiasakan dan mengajarkan bersedekah sejak dini. Nah, saya yakin di antara para sahabat wakaf pasti sudah membiasakan putra-putrinya untuk hidup hemat, belajar menabung. Nah, mulai Ramadan kali ini, mari kita tambah kebiasaan baru yang baik, yaitu menyisihkan hasil tabungan mereka untuk berwakaf, untuk bersedekah. Sampaikan kepada mereka bahwa sebelum mereka kaya dan menjadi muzaki, mereka bisa menjadi wakif. Karena hanya dengan 10.000 dari hasil tabungan mereka, mereka sudah bisa berwakaf dan mendapatkan pahala yang tidak terhenti oleh kematian sekalipun. Sahabat wakaf, itulah 3 tips yang jika kita ikhtiarkan, insya Allah bisa menjadikan putra-putri kita gemar bersedekah. Saya Yuliasin dari Badan Wakaf Indonesia. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.